Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, nama budaya, Sobat BDK, salam hangat dari kami, dari BDK Denpasar. Berjumpa kembali bersama kami dalam program Tasik Segara. Kali ini kita akan membahas berita terkini seputar pendidikan. Telah hadir di tengah-tengah kita beliau narasumber kita dari Wideswara Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Beliau adalah Bapak Wahidun. Salam hangat Pak Wahidun, salam hangat Bu Sri. Sobat BDK, kali ini kita akan membahas terkait proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mari kita akan bertanya kepada narasumber kita. Pak Wahidun, bisa nggak kira-kira diberikan gambaran terkait apa sih sebenarnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut? Ya, ini pertanyaan yang sangat ditanyakan oleh teman-teman guru khususnya di madrasah, karena kita lebih concern kepada madrasah. Mereka banyak menanyakan apa sebenarnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu. Baik, kalau dilihat dari definisinya atau pengertiannya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu, ya, dalam mengamati dan memikirkan solusi di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai karakter dan kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di sini ada beberapa poin yang menjadi penting di sini. Yang pertama adalah lintas disiplin ilmu, jadi pembelajaran yang melibatkan seluruh mata pelajaran yang ada di sistem jenjang, tidak hanya per mata pelajaran, tapi adalah seluruh mata pelajaran. Okay. Kemudian yang kedua adalah menguatkan berbagai karakter dan kompetensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita tahu, ada 6 kompetensi atau dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila, okay, yaitu beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi diharapkan dari mereka melaksanakan yang bisa kita sebut dengan P5 itu, mereka akan memiliki kompetensi-kompetensi itu di akhir setiap fase atau jenjangnya. Kira begitu. Baik, terima kasih. Saya kira penguatannya ada di karakter ya, Pak Wahidun ya. Betul, penguatannya ada di karakter, kemudian bisa dilakukan lintas mapel ya, Pak Wahidun ya. Kemudian bisa nggak kira-kira dijelaskan seperti apa lintas mapel yang bisa dilakukan oleh guru-guru ketika nantinya akan merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Seperti itu, Pak Wahidun. Baik, jadi seperti yang bisa kita lihat dalam struktur kurikulum Merdeka, jadi di sana ada 3 jenis pembelajaran. Ada intrakurikuler yang berbasis capaian pembelajaran. Ini diatur dalam keputusan BSKAP nomor 33 tahun 2022. Sedangkan untuk profil penguatan profil Pancasila diatur dalam keputusan Kepala BSKAP nomor 9 tahun 2022. Dan untuk P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berbasis capaian pembelajaran, tapi berbasis pada tema. Ya, sehingga dalam pelaksanaannya seluruh mata pelajaran akan bersama-sama menyukseskan tema yang sedang dilaksanakan dalam proyek profil pelajar Pancasila tersebut. Iya. Baik, berarti jelas ya Pak ya, bisa dilakukan di kegiatan kurikuler, namun nantinya akan terintegrasi pelaksanaannya dengan kompetensi tentu saja, sehingga dalam realisasinya guru-guru bisa melakukan pengembangan terkait dengan proyek yang akan dilakukan. Nah, namun banyak yang sering salah paham ini. Ini sangat berkembang di masyarakat.
kesalahan pemahaman dari guru-guru bahwa mereka bingung bagaimana menghubungkan, merelevansikan antara muatan pembelajaran yang mereka ampu sesuai dengan bidang studi masing-masing mapelnya dengan pelaksanaan proyek yang mereka sedang kerjakan. Jadi sekali lagi bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berkaitan dengan substansi materi atau kompetensi yang menjadi bidang ampu guru tersebut. Jadi contoh katakanlah seorang guru matematika tidak perlu atau tidak harus menghubungkan materi yang sudah diajar. Contoh katakanlah bilangan berpangkat, bagaimana hubungan bilangan berpangkat dengan proyek P5 ini, tidak harus. Atau katakanlah guru bahasa Inggris, bagaimana menghubungkan antara jenis teks yang sedang mereka ajar dengan proyek yang sedang dilaksanakan, tidak harus. Karena sekali lagi untuk proyek penguatan profil Pancasila itu berbasis tema. Jadi dalam keputusan Kepala BSK nomor 9, di sana disebutkan ada 8 tema yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan jenjangnya. Tentu saja itu. Nah, tema-tema inilah yang akan dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam pelaksanaan P5 ini. Berarti ketika kita akan disertifikasikan, ketika kita akan membuat suatu proyek tentang penguatan profil pelajar Pancasila akan mengacu kepada tema, seperti itu Pak Wahidun ya. Betul. Ketika kita melakukan kegiatan yang berhubungan dengan intrakurikuler akan mengacu kepada kompetensi. Capaian pembelajaran. Iya, sehingga capaian pembelajaran menjadi hal yang sangat penting ya Pak ya dalam intrakurikuler. Sehingga ketika P5 ini akan kita kaitkan dengan tema tentu saja. Nah, bagaimana dengan jam pelajaran terkait dengan proyek penguatan profil Pancasila ini Pak Wahidun? Bisa kira-kira dijelaskan, diberikan gambaran sehingga pendidik kita di daerah akan lebih fokus terkait dengan P5 ini. Silakan. Baik, terima kasih. Dalam struktur kurikulum dan juga dalam panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di sana juga sudah disebutkan bahwa untuk jumlah jam pembelajaran intrakurikuler khususnya itu adalah 70-80% dari jumlah total JP per tahun. Sedangkan untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diberi alokasi waktu 20-30% dari total jumlah JP per tahun. Jadi ini yang membedakan antara struktur kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka ini. Lalu Pak Wahidun, kita akan fokus kepada masalah terkait waktu ya, pengaturan waktu. Dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini bagaimana sih trik seorang guru ini dalam mengatur waktunya? Ya, kira-kira seperti apa? Bisa dijelaskan? Baik, jadi untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ada dua strategi. Pertama reguler, yang kedua adalah blok. Jadi kalau yang reguler itu berarti pelaksanaan P5 ini akan terjadwal seperti layaknya mapel-mapel yang lain. Jadi akan dilaksanakan setiap hari, katakanlah 2 jampel dari Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian dengan sistem blok berarti akan memadatkan kegiatan tersebut dan dikumpulkan di satu waktu. Bisa mingguan, bisa bulanan, bisa semesteran, dan bisa juga tahunan gitu. Nah, untuk alokasi waktu sendiri penghitungannya hampir sama untuk semua jenjang ya. Jadi masing-masing memiliki 20% sampai 30% dari jumlah total JP per tahun. Nah, ini antara jenjang SD dengan SMP, SMA tentu berbeda jumlahnya karena masing-masing memiliki jumlah JP yang berbeda per tahunnya itu. Sebagai contoh katakanlah untuk SD MI kelas 5 total alokasi waktu yang dimiliki untuk pelaksanaan P5 adalah 252 JP untuk 1 tahun. Nah, 252 JP ini untuk dua proyek, 2 atau 3 proyek. Sehingga harus diatur oleh sistem pendidikan dan pembagiannya tidak harus sama. Jadi
252 ini bisa jadi satu proyek ada yang lebih banyak karena membutuhkan memang waktu yang lebih panjang sehingga JP-nya lebih panjang gitu. Sedangkan untuk SMP ini memiliki 350 JP untuk tiga proyek ini sehingga sama pembagian pun akan sesuai dengan kompleksitas dari proyek yang akan dilaksanakan tersebut. Kira-kira begitu. Oh ya, oke. Pak Wahidun, dari penjelasan yang tadi itu kira-kira ketika kita flashback kembali ya, karena kita ada pada masa transisi kurikulum K13 menuju kurikulum Merdeka, mungkin guru perlu panduan nih. Kira-kira mengapa sih kita ini dalam merealisasikan kurikulum perlu pembenahan sehingga proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi penting? Mengapa kira-kira menjadi penting untuk seorang guru mengimplementasikan P5 tersebut, Pak Wahidun? Baik, ada dua alasan kenapa, setidaknya ada dua alasan kenapa perlu adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ini dari Ki Hajar Dewantara, beliau mengatakan bahwa pembelajaran harus memiliki hubungan dengan kehidupan nyata sehari-hari. Nah, pembelajaran yang terjadi sampai sekarang ini dianggap belum ke arah situ. Artinya belum optimal dalam memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Gitu. Sehingga perlu ada terobosan baru untuk menghubungkan antara pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Nah, melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila inilah diharapkan nanti peserta didik akan memiliki nilai tersebut. Nah, yang kedua, pendidik juga perlu mengalami pengetahuan. Tadi ya, hubungannya dengan yang pertama tadi itu, dengan mengalami pengetahuan artinya adalah mereka betul-betul menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dalam konteks mereka mampu menemukan, mengidentifikasi masalah dan juga mencarikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Kira-kira begitu, Bu Sri. Iya, oke. Jika seorang guru nih, Pak Wahidun ya, belum mampu melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini secara penuh ya, apakah yang perlu dilakukan seorang guru kira-kira sehingga tetap dapat mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kemudian dengan panduan seperti apa kira-kira mereka bisa melakukannya? Silakan. Baik, jadi ada tiga tahap atau tiga jenis kemerdekaan dalam melaksanakan P5 ini. Okay. Pertama ada tahap awal di mana setelah melalui identifikasi atau tes kesiapan tes kesiapan guru-gurunya, SDM-nya itu dianggap bahwa guru-guru di sana SDM belum memenuhi persyaratan untuk melaksanakan atau dia belum mampu lah. Jadi dari jumlah guru yang sudah terbiasa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek itu masih sangat sedikit sehingga belum dianggap mampu untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini. Nah, mereka boleh dalam tahap awal ini menggunakan modul proyek yang sudah disediakan oleh platform Merdeka Mengajar, menggunakan secara penuh. Dan itu secara gratis ya? Gratis, sudah disediakan oleh pemerintah melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, yang kedua ada tahap berkembang, yaitu satuan pendidikan boleh menggunakan modul proyek profil pelajar Pancasila dengan melalui modifikasi disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan. Kalau yang tadi di awal tuh murni 100% menggunakan modul proyek dari pemerintah yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, kalau tahap ini sudah mulai ada modifikasi gitu. Sementara kalau yang ketiga tahap lanjutan ini mereka sudah siap, guru-gurunya memang sudah terbiasa melaksanakan model pembelajaran berbasis proyek dan memang sudah mampu untuk melaksanakan P5 ini, mereka boleh mengembangkan modul sendiri gitu. Iya, sepertinya ada
kejelasan ya Pak Wahidun ya terkait bagaimana guru bisa mengimplementasikan proyek tersebut. Nah, khusus kita nih di Kementerian Agama terkait dengan implementasi P5 tersebut, kita ada nilai plusnya nih Pak Wahidun. Nah, bagaimana sih mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dikonekkan dengan P2RA yang kita kenal dengan profil pelajar rahmatan lil alamin tersebut. Pak Wahidun, bisa dijelaskan kira-kira bagaimana nilai-nilai yang nanti akan diturunkan dari P2RA tersebut? Silakan. Ya, ini masih sangat hangat dan bukan sangat hangat, malah panas mungkin ya, karena ramai sekali teman-teman di madrasah membicarakan tentang profil pelajar rahmatan lil alamin ini. Jadi kalau di Kemendikbud mereka mengembangkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita yang di Kementerian Agama selain wajib melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, juga ditambah dengan profil pelajar rahmatan lil alamin. Oke. Kalau yang P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila berbasis pada atau merujuk kepada tema-tema yang ada pada keputusan Kepala PSK nomor 9 tahun 2002. Nah, kita juga ditambah ini, tapi mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada moderasi beragama. Ada 10 nilai moderasi beragama yang bisa dipakai sebagai tema dalam proyek pelajar rahmatan lil alamin ini. Cuma secara pastinya memang belum belum diputuskan, belum diterbitkan baik itu dimensi elemen dan subelemen itu belum ada gitu. Ya, kita tunggu. Kita akan tunggu kemudian ya, segera Pak Wahidun ya. akan diterbitkan oleh Kementerian Agama. Tapi yang jelas terkait dengan P5 kita akan mengacunya kepada tema. Kemudian ketika kita akan merealisasikan dan mengimplementasikan P2RA ini akan mengacu kepada nilai-nilai moderasi beragama. Begitu kira Pak Wahidun ya. Rupanya hangat sekali pembicaraan kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wahidun sudah meluangkan waktu kepada kita semua dalam acara kita, yaitu acara podcast Tasik Segara. Dapat kita ambil benang merah dari percakapan kita hari ini, Pak Wahidun, bahwa sejatinya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sangat penting sebagai penanaman nilai-nilai karakter, sebagai penanaman nilai-nilai luhur Pancasila yang akan kita nanti perjuangkan kepada anak didik kita untuk senantiasa mengimplementasikan dalam kehidupannya tentunya Pak Wahidun ya. Dan ke depan tentunya ketika kita akan menerapkan proyek ini dengan baik, tentu dengan lintas mapel seperti tadi, akan memberikan siswa untuk lebih berkembang, akan kita bisa merealisasikan pembelajaran bermakna tentu saja, sehingga siswa akan mengenal lingkungannya dengan baik, akan memiliki nilai-nilai karakter yang nantinya akan bernafaskan nilai-nilai luhur Pancasila, sehingga ke depan anak didik kita pastikan ketika sudah merealisasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, secara karakter nilai-nilai luhurnya akan tertanam dengan baik, sehingga kita akan mempersiapkan generasi emas bangsa yang berkualitas tentu saja. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Wahidun tentu saja atas waktu yang sudah diluangkan, dan kita akan bertemu kembali Sobat BDK dalam kesempatan yang berbeda. Tentu saja stay tune pada podcast kita, dan tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dari BDK Denpasar, salam profil pelajar Pancasila Pak Wahidun, sampai berjumpa dalam kesempatan yang berbeda. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.